Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung Noer Blessed di dalam pelayanan media sosial. Di dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang berita yang terus memanas, yaitu pasca perusakan Villa Retreat ya di Sukabumi, Cidahu. Ini menjadi pelajaran penting bagi setiap kita dan tentunya juga bagi pemerintahan bagaimana seharusnya menyikapi tentang peristiwa perusakan villa di Cidahu. Ya, seharusnya juga aparatur pemerintahan bahkan keamanan yang seharusnya mengamankan bukan justru mengamankan tetapi justru memperkeruh keadaan ya tentunya. Bagaimana tindakan-tindakan yang diambil oleh Kapolsek, RT, kepala desa dan lain sebagainya justru bukan mengamankan atau mendinginkan suasana, tetapi ada keberpihakan tentunya terhadap agama tertentu di negeri ini, dan itu menimbulkan yang namanya pro and kontra di dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Ya, kita akan melihat bagaimana komentar netizen tentunya ya, bahkan pengacara yang mendukung untuk meringkus mereka, menyeret mereka ke ranah hukum ya tentunya. Ini merupakan suatu hal yang dapat kita pelajari dan ini penting dalam setiap kehidupan bersosial, dan kita ini hidup di tengah-tengah kemajemukan yang ada di negeri ini. Kita simak bagaimana komentar dari pengacara dan lain sebagainya. Berikut videonya. Kalau enggak Pancasila diganti aja, ya. Susun aja dari sila pertama sampai kelima itu, susun semua itu tentang peraturan agama Islam. Enggak boleh begitu. Sadar dong, hai pemimpin-pemimpin. Jangan mengorbankan, jangan membuat kekristenan itu sebagai umat yang tersolimi, sebagai umat yang anak tiri, sebagai umat yang kelas sekian. Nggak boleh begitu. Kapan negara Indonesia mau maju? Ayo, coba saya memberikan kritikan ini kepada pemerintah ini. Bagaimana tanggapan kalian? Masa harus orang Kristen harus dibunuh? Gereja berulang-ulang dibom, ya. Kenapa? Karena terlalu lemah penanganan dari aparat, terlalu lemah penanganan dari pemerintah, ya. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa hukum Islam lebih dominan, lebih berkuasa daripada hukum negara Indonesia, hukum positif, hukum yang seharusnya ditinggikan. Katanya Indonesia negara hukum. Tapi tidak berlaku tuh. Coba lihat polisi hadir di situ, tidak berbuat apa-apa. Peserta yang melakukan ibadah semua pada ketakutan. Sampai mereka, para peserta itu sampai nangis, sampai shock, sampai trauma. Apalagi anak-anak peserta yang pengikut daripada ibadah tersebut. Mau jadi apa Indonesia kalau negara tidak hadir? Mau jadi apa Indonesia? Ya. Ayo, teman-teman, ya, suarakan ini, ya. Jangan takut. Katakan yang benar. Ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan ini orang-orang fanatik agama Islam ini sangat intoleran. Ini mereka semakin membabi buta. Yang jadi korban itu kekristenan. Jadi saya bersyukur ya. Bersyukur bahwa sudah mulai muncul seperti Hotman Paris mulai memberikan kritikan bahwa Polri harus hadir. Ya, Listio Sigit ini mau dibilang apa? Ini percuma Listio Sigit ini jadi Kapolri, nggak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali, ya.
Malah di zamannya Listio Sigit Kapolri, justru banyak pendeta-pendeta yang dianiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam presisi. Saya Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Romawan, SIK MH, menyampaikan informasi penting terkait dengan perkembangan dari kasus pengerusakan kegiatan retreat yang dilaksanakan di rumah singgah di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Bahwa dengan adanya medsos yang beredar, di mana rumah singgah tadi yang saya sampaikan di Cidahu itu akan ditutup, itu sesungguhnya tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana Kapolsek mencoba untuk menenangkan warga yang sesaat sedang melaksanakan pengerusakan itu untuk ditenangkan. Situasi untuk ketenangan itu tercapai, dan saat ini Kapolsek sedang kami evaluasi kinerjanya terkait dengan pernyataan yang sesaat tadi itu. Tetapi untuk penutupan tempat ibadah maupun juga rumah singgah itu tidak ada. Dan situasi saat ini konsolidasi damai itu telah dilakukan, baik dengan si pemilik rumah singgah, kemudian warga, dan juga dukungan oleh seluruh FKUB dan juga aparat yang ada di situ, baik itu dari pemerintah daerahnya, kepolisian maupun TNI. Jadi situasi kondusif ini harus kita jaga, dan harmonisasi yang ada di Kecamatan Cidahu, khususnya Desa Tangkil ini harus kita pelihara. Jadi penekanan kami tidak ada penutupan tempat ibadah dan juga tempat untuk singgah yang digunakan sebagai retreat dari saudara kita yang Nasrani, itu tidak ada sama sekali. Adapun untuk pengerusakan yang dilakukan oleh warga yang telah kita tetapkan 8 tersangka, ini telah selesai untuk penyidikannya, dan saat ini kita telah koordinasi serta intensif dengan jaksa untuk pelimpahan tersangka, barang bukti, dan juga berkas perkara. Kita percayakan kepada para penyidik untuk menyidik secara profesional, dan proses ini bisa berjalan dengan lancar. Saya langsung dimasuk di hari H aja ya, tanggal 27, karena terlalu panjang kalau saya urut ke belakang. Jadi sebelum kejadian itu kira-kira jam 10, dipimpin oleh Kapolsek, ada 16 orang, termasuk kepala desa, ketua RT 4 Hendra, ketua MUI kecamatan, berikut beberapa mungkin ada tokoh agama lainnya, ustadz ataupun dan tokoh-tokoh muda yang lain, mendatangi saya dan meminta saya untuk menghentikan kegiatan anak-anak yang sedang liburan melakukan retret. Tapi saya dengan tegas saya katakan, saya tidak bisa menghentikan itu karena saya cuma menggunakan hak saya sebagai warga negara. Dan tentunya tidak memuaskan jawaban itu, dan mereka bicara, asalkan tidak melakukan kegiatan beragama, kami akan persilakan. Saya tanya kembali, apa definisi kegiatan beragama? Tidak ada seorang pun dari 16 orang itu menjawab pertanyaan saya. Malah berkata ya pokoknya. Kalau sudah bahasa pokoknya ya jadi repot buat saya gitu dalam hal ini. Ya kan? Dan lagi, beberapa pertanyaan lagi, seperti ada terakhir ada RT Hendra itu berkata kan, kalau cuma satu mobil kita udah sepakat katanya. Saya tidak pernah bikin kesepakatan itu. Tidak ada kesepakatan itu yang seperti yang dia katakan, dan itu dipotong videonya terakhir ya. Cuma satu mobil. Saya cuma katakan keluarga saya keluarga besar, tidak mungkin saya dengan satu mobil saya ada di sana. Nah jadi akhirnya saya bilang dengan masalah hak warga negara tadi ya, Kapolsek bilang kalau saya paham, tapi warga ini tidak paham. Dan saya dengan tegas saya katakan, itu tugas-tugas Bapak sekalian sebagai Kapolsek
aparat kepala desa maupun RT untuk memberi pemahaman pada warganya. Kalau apa yang kami lakukan itu saya lakukan sesuai dengan undang-undang dan itu hak saya sebagai warga negara. Dan akhirnya tidaklah terjadi kesepakatan dan mereka meninggalkan tempat itu mungkin dengan situasi yang kurang nyaman atau apa ya. Mereka pergi dan mereka dengan alasan waktunya sholat Jumat katanya. Dan saya masih berkata dengan baik pada mereka, semoga bapak-bapak sekalian setelah sholat Jumat mendapatkan hidayah dan kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikanlah permasalahannya. Tapi yang terjadi ya seperti kita ketahui semua, mungkin saya nggak perlu cerita ya, begitu banyak video viral yang beredar. Nah, silakan diterjemahkan sendiri oleh netizen maupun para pemirsa atau siapapun lah yang berkepentingan untuk hal seperti ini, termasuk aparat. Dan sekali lagi, kenapa ini saya laporkan akhirnya penistaan agama terakhir ini dalam Dumas ya, karena yang saya inginkan itu kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai umat beragama ini, tapi hak kami sebagai warga negara untuk meminta hak kami untuk beribadah sesuai Undang-Undang Dasar dan sesuai ratifikasi HAM yang disetujui oleh pemerintah di PBB. Oke Pak, itu. Ya, kalau silakan Kalau dibilang terkesan membiarkan, ya karena ada bahasanya Kapolsek, saya mengerti, tapi yang lain masyarakatnya mengerti apa tidak kan? Saya tidak. Sama dia sempat ngomong ke Pak Wedi bahwasanya saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Nah itu maksudnya dia ada dendam apa sih sama Pak Wedi sampai dia mengatakan hal seperti itu? Itu sama aja dia seperti kayak, ya lu kalau nggak mau ikutin apa kata teman-teman di sini semuanya, ya kalau ada apa-apa ya kesal lu gitu, ya kan gitu. Jadi kalau dibilang pembiaran, ya seperti ada pembiaran, tapi kami kan hanya bisa menduga, makanya kami melaporkan Pak Kapolsek ke Propam Mabes Polri. Kalau saya lihat yang saya rasakan ya, saya harus merasakan. Jadi seolah ada pemaksaan kehendak. Kalau bahasanya, kalau cuma satu mobil, Bapak boleh ke sini. Tapi kalau lebih, kami tidak izinkan. Maksudnya apa? Itu pertanyaan. Karena itu sudah melanggar undang-undang kan, kebebasan berkumpul dan berserikat sudah dilanggar oleh dia dalam hal ini. Apalagi kebebasan beragama. Berkumpul pun dia sudah cegah gitu bahasanya gitu loh. Itu ada di video, dia nyatakan kan, satu mobil sesuai kesepakatannya macam mana? Nggak mungkin saya bikin kesepakatan seperti itu. Ya kira-kira begitulah pandangan saya. Tentu gini, kami ini orang Minahasa gitu loh, punya kebiasaan setiap pasca itu kita bikin salib, gitu loh. Dan itu buat mengenang kematian Kristus sampai kebangkitan biasanya kalau kami pasang itu di pojok sudut rumah kami gitu loh. Nah itu kami taruh di taman di belakang. Itu bulan April kejadiannya. Dan mereka melihat itu, mereka nggak tahu, saya nggak ngerti. Apakah mereka alergi atau mereka rasa sakit gigi itu, lihat itu. Mereka suruh saya masukin ke dalam apa? Ke dalam rumah. Di dalam ruang kami ada kayak tempat ruang doa lah, kalau musola lah kalau umat Islam ya. Saya udah berkali-kali tanya kami apa-apa. Saya lagi sikat gigi pada saat itu. Setelah itu ya, setelah PDSI pembicaraan itu selesai, tertutup ya. Saya mau sikat gigi. Tahu-tahu anak saya yang kecil, anak saya 2, yang besar nggak ikut, yang kecil ikut. Dia bilang, "Papi, ada orang naik pagar." Saya keluar lihat pagar. Saya keluar dari kamar saya keluar. Yang saya lihat bukan pagar yang dinaikin, tapi pagar yang dirobohin. Dan situ sudah mulai terjadi teriak-teriakan, maki-maki, menantang berkelahi, memecahkan pot-pot bunga, merusak mobil. Sudah mulai. Dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk handphone saya pun hilang. Mengambil gitar, udah dihancurkan gitar itu gitu loh. Dan memprovokasi saya dengan kata-kata yang mungkin saudara udah lihat di mana, seperti kata-kata jangan mengotori ya, itu ya, seperti itu ada. Saya nggak usah ulangin lagi. Nah jadi, tapi saya punya sikap satu, saya harus selamatkan anak-anak kami, mengevakuasi dengan aman dan selamat. Walaupun dalam tekanan intimidasi, ya mobil digedor-gedor, sudah dalam mobil dipukul-pukul, mobil masih udah diteriakin dengan segala macam gitu loh. Sampai anak saya kecil itu, trauma ya, video viral ya. Kalau nggak salah trauma gitu. Trauma gak sih Pak itu anak-anak sekarang? Kalau seorang anak, yang itu ada 2 orang, yang satu agak lebih histeris tapi dia nangis. Tapi anak saya ini memang dia agak pemberani dikit gitu loh. Tapi dia
ini nih self defense yang keluar gitu loh. Sampai dia teriak, papi tabrak aja mereka, bunuh aja mereka semua. Itu kata-kata seorang anak gitu loh, yang membuat saya jadi miris gitu dengan hal seperti itu gitu loh. Dan ini kan berbahaya buat masa depannya. Nah itu yang maksud saya, kenapa kami bertekad tuh menaikkan laporan ke Barreskrim sampai untuk perlindungan anak gitu loh. Anak-anak trauma gak sih Pak tadi? Trauma itu kita nggak bisa lihat fisik Pak. Sampai sempat ada don atau gimana dia sampai gimana? Kan saya ada podcast dengan Uya ya. Sampai anak saya tanya masih mau nggak balik situ? Kalau ke situ lagi nggak mau katanya gitu. Dia mengalami ketakutan yang sangat gitu loh. Padahal itu kan villa keluarga. Kenapa mesti takut? Kan begitu. Nah itu kan menunjukkan satu trauma sebetulnya menurut saya ya, yang awam ini secara fisiologis gitu. Nah nanti biarlah asesmen yang membuktikan itu gitu. Nah ini kan setelah melaporkan katanya dapat intimidasi supaya cabut laporan, itu benar gak sih Pak? Jadi kalau intimidasi sih kita menduga lah intimidasi ya, karena Persuasif. ya secara persuasif. Jadi kami tuh sempat diundang oleh salah satu kabit ya di Kanwil Kemenham. Itu udah pernah disampaikan juga kepada oleh rekan saya. Jadi kami diundang kirain mau ketemu Pak Dir Krim ya kan, tapi habis itu ya, ketemunya Pak Wadir. Nah di situ kabit tersebut ngomong bahwa kami sudah turun ke lapangan bersama Pak Dir, kami sudah assessment bla bla bla, dan akhirnya tercapai kesimpulan bahwa keadaan di desa Tangkil itu mencekam ya kan, dan bisa nggak kalau misalnya yang 7 tersangka ini, satu masih 7 ya, belum 8, 7 tersangka ini ditangguhkan penahanannya, dan apabila bisa dicabut laporannya. Dia bilang kita setuju bahwa otak dari kejadian tersebut harus ditahan, tapi kalau ini kan yang 7 ini cuma ikut-ikutan, dia bilang gitu. Nah di situ Pak Wadir aja pengen bertanya kepada dia, Anda ini datang sebagai perwakilan pribadi atau dari lembaga? Kalau dari lembaga, dia bilang dari lembaga. Oke, kalau dari lembaga, tahu nggak ketua Kak Kanwil? Tahu, dia bilang gitu. Nah, diulang sampai 4 kali sama Pak Wadir. Nah, jadi kalau kami menaik kesimpulan bahwasanya Kabit ini bukan bergerak sebagai lembaga, dia seperti, kalau pandangan kami, seperti advokat dari 7 tersangka tersebut yang mau lagi coba memediasi kejadian tersebut. Gitu. Jadi ya itulah kira-kira intimidasinya sih yang kami dapatkan. Nah itu kan pada prinsipnya kami kemarin sudah datang langsung ke Polres Sukabumi, bertemu langsung dengan Pak Kasat Reskrim, bahwa kami nggak mau bersenang-senang dulu, nggak mau bersenang hati dulu, karena ya tapi tetap kita apresiasi apapun itu bentuknya, tetap mengapresiasi langkah Satreskrim Polres Sukabumi dalam hal ini telah menangkap dan menahan sejauh ini sudah 8 orang. Tetapi menurut kami berdasarkan video saja itu pelakunya itu ada ratusan. Jadi kami tetap mendesak kepolisian dalam hal ini untuk segera menangkap semua pelaku yang terlibat, mau dia kabur kek, mau kemana kek, di DPO kek, apa kek, segala macam. Intinya kita tetap mendesak kepolisian tangkap semua. Bahkan menurut kami dalang-dalangnya ini belum ketangkap semua. Mungkin baru salah satu aktor di balik ini semua. Salah satu oknum ya, ketua PAC partai besar lah, partai besar merah lah di Republik ini gitu loh. Salah satu pelakunya itu sudah ditangkap, inisial Y. Nah, mungkin ada oknum-oknum lain juga yang ikut serta untuk operasi ini. Mungkin dianggap sama mereka udah operasi, sudah dipersiapkan. Bayangkan saja ratusan orang mengumpulkan, kita ngumpul ngopi 5-6 orang aja susah, apalagi untuk ratusan orang yang notabene, mohon maaf, di perkampungan. Saya pun orang kampung, kumpul aja susah gitu kan, kumpul nggak ada waktu gitu. Ini apa nih? Apakah ada bakwan di balik udang nih? Kenapa rebutan banget nih kayaknya warga mau merusak di tempat bahkan dari kampung sebelah aja ternyata ada yang ikut. Nah ini Bang, udah ngelaporin ke Kapolsek ya kalau nggak salah, Barreskrim, tapi Pak Waidi sendiri apakah takut kena intimidasi lah? Kami dari awal berkomitmen sebagai kuasa hukum, saya dan partner saya dan tim, kami tidak ada rasa takut selagi membela kebenaran. Kami pun selalu menguatkan klien kami Pak Wedi. Kalaupun Pak Wedi sedikit merasa ada kekhawatiran, Pak jangan takut Pak, kalau kebenaran kita jangan takut. Saya secara pribadi, saya
agamanya saya Muslim, partner saya Nasrani. Kami tidak melihat agamanya di sini, tapi membela kebenaran. Siapapun, jangankan Kapolsek, Presiden pun kalau memang salah, ya kita laporkan. Kalau memang salah, jadi nggak, kita semuanya sama lah di mata hukum, nggak usah mentang-mentang Kapolsek, mentang-mentang ini kita nggak ada melihat di situ. Kita tetap maju. Tapi YD sendiri sempat ada intimidasi gak sih? Kalau intimidasi secara langsung menurut saya enggak ya, tapi ada beberapa telepon-telepon yang tidak saya kenal, ya mengatakan saya dari ini, berusaha persuasif lah bahasanya gitulah. Tapi ya terserah, silakan diterjemahkan intimidasi atau apapun ya. Buat saya ya itu udah cukup lah, saya kenyang lah makan begitu gitu loh. Itu bukan hal yang tidak biasa, kadang-kadang ya cukup lah gitu loh. Tapi keluarga udah tinggal di tempat situ masih? Yang penjaga kan ada Pak Yongki. Pak Yongki masih di situ. Suami istri, Kalau Pak Wedi anaknya. kan di daerah sini ya, di Tangerang. Karena jadi sebenarnya kalau berbicara kekhawatiran sih dari awal komitmen kami kita sampaikan langsung ke Pak Wedi. Pak, kalau setengah-setengah, kalau memang ini nggak usah. Tapi kalau mau full, mau kita pakai mobil turbonya full Pak, saya bilang. Kalau pakai eco modenya saya nggak mau Pak, saya bilang. Jadi kalau harus pakai turbo, minyaknya juga harus turbo juga gitu loh. Jadi kita gas terus. Tapi soal sumbangan 100 juta kan katanya disumbangkan ke masjid. Itu gimana ceritanya, Pak? Begini, ini memang kita akan sumbangkan, bukan tidak gitu. Kita akan sumbangkan, ini pas yang pertanyaan yang bagus nih. Kami akan sumbangkan, tapi di framing kalau tidak dibagikan gitu oleh si sang kades kan, di podcastnya Pak KDM gitu loh. Nah, saya perintahkan kepada Pak Yongki, tolong kamu rilis, saya minta masjid di sekitar dan musola di sekitar, ya minimal 4-7 gitu ya kan, 3 masjid 4 musola lah, saya pikir cukuplah mewakili di situ kan. Untuk saya akan alokasinya secara proporsional gitu loh. Tapi sampai saat ini para 4 masjid tersebut masih menyatakan kami lagi berkoordinasi, belum bisa menerima. Bukan belum mau nih bahasanya nih, belum bisa gitu loh. Sampai saya keluar statement, kalau sampai dalam beberapa hari ke depan tidak ada, karena itu uang di tangan kami ya, bukan di tangan saya lah persisnya, masih dititipkan di Yongki, saya akan ambil itu dan akan saya serahkan ke tempat-tempat yang mungkin lebih membutuhkannya kalau mereka tidak membutuhkan. Nah kira-kira gitu. Jadi saya mengkanter pernyataan daripada Kades yang menyatakan kami tidak mendapatkan, dengan gaya bahasa retorikanya yang luar biasa gitu loh. Saya juga heran, dia belajar teater di mana gitu loh. Iya kan, mungkin dia belajar di Broadway kali gitu loh. Oh, berarti masjidnya daerah situ juga? Iyalah, kan kita biar gimana pun juga, saudara saya Yongki itu sudah jadi warga desa Tangkil di RT 4 dan dia sudah berKTP sana bersama anak-anaknya. Nah, saya kan nggak mungkin di tempat yang lain gitu. Tapi kalau orang kita mau kasih menolak, apa kita mesti pasrah menerima? Nah gini, saya nggak tahu kenapa mereka menolak. Ya, mungkin diduga mungkin ada menolak ilfil lah mungkin gitu loh. Iya kan, kalau kita ilfil nih nggak enak hati, bisa aja kan. Bukan berarti mereka bersalah ya, tapi ilfil gitu loh, rasa bersalah mungkin kan. Bukan bersalah nih, saya nggak bilang bersalah ya, tapi ilfil, rasa bersalah gitu loh. Nah jadi mungkin nggak enak hati, jadi mereka akhirnya menunda. Oh, menunda. Ya kan, makanya bukan tidak. Sampai sekarang berarti? Bahasanya belum. Nah, karena mereka bilang menunda atau belum, ya saya tahan dulu lah. Ya kan, sampai melihat situasi lebih lebih kondusif. Pak Yongki yang mana? Karena Pak KDM mentransfernya ke beliau, bukan ke saya gitu. Berarti masih nunggu negosiasi, Bapak? Iya, lagi menunggu sampai dapat kesepakatan siapa yang mau dan layak menerima. Alasan utamanya ngasih, kami memperhatikan hukum kasih aja, kami umat Kristen kok gitu. Iya kan, jadi kalau kami disakiti, kami mendoakan yang menyakiti kami gitu loh. Iya kan, kalau kami dianiaya, kami mendoakan mereka gitu aja kan. Jadi saya sesederhana itulah bahasanya gitu loh Pak. Jadi bukannya kami karena pengen jadi pansos nih, superhero pahlawan kesiangan, ya lah itu jauh lah daripada pemikiran kami. Oh, niat dari hati lah ya. Ya karena gini, kerusakan itu secara fisik pun mungkin nggak seberapa ya, kaca-kaca atau segala macam itu mungkin nilainya paling berapa lah gitu loh ya kan, nggak sebanyak itu gitu loh. Kalau terus jadi saya jadi proyek dong kalau begini, nanti saya bikin kerusuhan aja biar dapat gantuan lain, kan repot kayak begini. Dan
sekali lagi saya tekankan gitu, bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Tapi mungkin dengan kebijakan pemerintah, ya kan, dengan dukungan aparat gitu loh. Kenapa saya mohon ini pemerintah ini? Karena pemerintah ini kan wakil Tuhan menurut ajaran kami gitu loh. Jadi pemerintah itu wakil Tuhan. Tidak ada pemerintah yang berdiri tanpa izin Tuhan. Menurut saya ya, menurut Alkitab kami gitu loh. Nah jadi di satu sisi lagi gitu loh. Kalau saya bicara nih, ada satu ayat dalam Alkitab kami menyatakan gitu kan, berikanlah yang kepada kaisar milik kaisar kepada kaisar, dan kepada Tuhan milik Tuhan. Secara manusia kami mengampuni mereka gitu, karena itu haknya Tuhan, yang kita ambil bagian kita mengampuni dan memaafkan mereka. Tapi untuk proses hukum itu hak negara, bukan hak kami. Kami juga nggak boleh mengambil alih itu, karena akan jadi presiden buruk ke depannya. Terakhir harapannya Pak? Harapannya, silakan. Oh saya harap kesetaraan di Republik ini benar-benar diberlakukan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Jadi karena hal ini bisa saja menimpa saudara-saudara kita yang lain di belahan Indonesia yang lain, tadi Indonesia Timur, di Indonesia Barat, Tengah, ataupun dimanapun saudara-saudara kita berada semua. Jadi biarlah ini jadi pelajaran yang mahal dan memang melelahkan. Tapi kalau setiap sesuatu yang mahal itu nilainya juga tinggi gitu. Dan saya harap ini memang menjadi hal yang bernilai untuk jadi satu prioritas pemerintah ya, untuk memperbaiki keadaan yang ada demi kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke. Kuasa hukum korban kan, ini kan persoalan intoleransi di Cidahu ya, yang dilakukan oleh masyarakat sana ya. Jadi korban atau kuasa hukumnya melaporkan Kapolsek. Nah, mereka tentunya melaporkan si Kapolsek ini karena mereka punya bukti-bukti, fakta-fakta, punya bukti video juga yang menggambarkan tentang keadaan penanganan Kapolsek terhadap kasus intoleransi di Cidahu. Jadi korban merasa ini Kapolseknya ini kenapa nggak kerja, itu satu paling, atau malah mungkin Kapolsek memprovokasi. Jadi karena hal-hal tersebutlah dan memang ada buktinya, akhirnya Kapolseknya dilaporkan ke Mabes Polri. Laporannya laporan dugaan mungkin dugaan pidana kan, dan satu lagi laporan mengenai prosedur kerja, mengenai laporan yang dilaporkan ke Propam ya. Jadi itu sah saja dilaporkan. Nah kalau ada laporan kan berarti kan ada ketidakadilan di situ. Jadi kita bisa baca sebenarnya pada situasi saat terjadi aksi intoleransi itu, Kapolsek mungkin melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak kepada korban, sehingga akhirnya dilaporkan. Jadi wajar saja Kapolsek dilaporkan. Kalau saya sih melihatnya kalau ini terjadi, bahwasanya terjadi pembiaran oleh Kapolsek di sana, Kapolsek diganti oleh Kapolres. Kapolres kemudian bikin TR mengganti Kapolsek gitu. Kapolsek itu kan pemimpin wilayah, pengamanan wilayah kan, sipil kan. Kalau Kapolseknya nggak bisa kerja ya diganti. Jadi sekarang juga kita minta diganti Kapolseknya. Begitu. Oke, berarti Abang bisa dibilang mendukung ya Bang terkait laporan tersebut? Oh iya, kita dukung dong laporannya. Kalau Kapolsek nggak bisa kerja, buat apa jadi Kapolsek? Buat apa punya pangkat, punya ini pimpinan tapi nggak bisa dipakai komandonya kan? Tadi kan nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja diganti dari Kapolsek yang baru, perwira yang baru yang kemudian bisa kerja, bisa menangani persoalan sosial masyarakat di sana. Nah ini kan Bang tidak hanya Kapolsek saja nih Bang, Ketua RT-nya juga dilaporkan mungkin ada keterlibatan dan diduga juga sama seperti persis membiarkan di situ gitu. Ya kalau Ketua RT kan kalau memang ada keterlibatannya kan berarti kan dia termasuk juga dalam satu paket itu pelaku kejahatan juga kan, ya dia dilaporkan juga, dilaporkan kemudian dia jadi terlapor juga nanti itu RT-nya kan. Tampaknya memang demikian, makanya pelakunya itu banyak sebenarnya. Karena ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala cabang dari partai juga ada di situ, gitu kan. Jadi memang ini harus dibereskan ini. Yang begini-begini harus cepat dibereskan, ditegakkan hukumnya. Nah, anak kan mengalami traumatik, begitu. Anak kecil lagi berdoa diributin, dibikin aksi kekerasan ya trauma. Trauma anak ini kan susah sembuhnya. Jadi ini kekerasan terhadap anak juga bisa. Jadi pasalnya juga tambahin aja pasal kekerasan terhadap anak, begitu. Jadi biar sekalian. Karena kan banyak pelakunya, semuanya ditangkap. Ini kan kita cuma lihat cuma ada 8. Iya. Harusnya kan banyak. Nah ini kerjanya Kapolres Pak Samian gimana? AKBP Samian. Nah,
Gopur Samyan ini kawan kita loh, Kapolres di sana tuh. Cobalah dibereskan itu. Yang banyaknya tangkepin aja. Nggak tahu ya itu ngikutin dalam rangka apa, mungkin pengawalan atau apa kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas di TKP pada saat kejadian itu yang penting. Kita akan melihat tuh gerak-gerik Kapolseknya bagaimana, penanganannya bagaimana. Kalau memang tidak sesuai prosedur ya dilaporkan ke Propam gitu. Kalau kelihatannya lemah dalam memimpin ya diganti gitu. Jadi itu tadi. Nah, kalau mengenai undangan dari Komnas HAM, ya memang Komnas HAM pasti mengundang untuk klarifikasi. Korbannya dipanggil, apa-apa yang dideritakan itu kan pasti dicatat sama Komnas HAM kan, gitu, untuk diambil kesimpulan dan keputusan lebih lanjut, gitu. Ya sebenarnya kan kalau Komnas HAM itu kan mereka membuat undangan karena mereka menemukan suatu keadaan-keadaan di mana terjadi pelanggaran HAM, begitu kan. Mereka datang ke lokasi itu awalnya kan, menterinya juga datang kan, diduga ada pelanggaran HAM, jadi mereka manggil. Itu Komnas HAM ya. Gitu manggil. Kan ada Menteri HAM, ada Komnas HAM. Berbeda ya. Menteri HAM sama Komnas HAM. Ini kan yang manggil Komnas HAM. Mungkin mereka mengundang untuk mencari klarifikasi apa sih yang terjadi, pelanggaran hak asasi manusia apa yang dilanggar di sana. Iya, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh Menteri Agama karena sampai saat ini kan nggak ada suaranya Menteri Agama kan. Apa diem aja, apa bagaimana kita belum tahu apa yang mau dia lakukan ya. Mungkin dia lagi menggodok sesuatu kali, Menteri Agama lagi menggodok sesuatu, cara-cara yang lebih beradab dalam menangani persoalan tempat ibadah gitu. Nah, ya ini kan masalah intoleransi. Kalau intoleransi dalam beragama dibiarkan, kedepannya orang bisa berantem gara-gara persoalan agama. Orang bikin tempat ibadah di timur, di barat itu bisa berantem gara-gara begini. Makanya ini harus dibenahi, hukum harus ditegakkan. Ingat, negara kita negara hukum, bukan negara agama. Jadi kalau ada persoalan apapun juga yang memang melanggar hukum harus ditegakkan, diselesaikan secara hukum. Dihukumlah siapa pelaku-pelaku yang melanggar hukum ini kan. Supaya apa? Supaya orang kemudian patuh dengan hukum. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang berbuat kejahatan, penistaan, yang kemudian mengatasnamakan agama. Ketika ada contoh hukuman yang tegas dan ketat, ya nanti orang nggak berani lagi melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Cidahu atau di Depok ini. Nah ini Bang, sempat kalau si korbannya ini kalau tidak salah ya dapat intimidasi untuk cabut laporan. Gimana Bang? Ya namanya si terlapor kan berbagai cara supaya mengintimidasi korban kan. Kita jawabnya jangan. Ini juga kan bukan tindak pidana delik aduan. Ini kan tidak pidana publik, jadi nggak ada tuh cabut-cabut laporan. Udah terjadi dilihat masyarakat, berarti kan telah terjadi kekerasan. Gitu, kekerasan ini kan apalagi kekerasan terhadap anak, ini harus diproses. Gitu. Jadi ini bukan delik aduan, jadi nggak ada hak untuk mencabut laporan. Kalau ada cabut laporan, diganti menjadi laporan pendapatan dari kepolisian kan, bikin laporan pendapatan, proses semua. Begitu. Ya udah, kalau ditolak ya dibagikan ke fakir miskin aja, ngapain disumbangkan oleh orang yang nolak, begitu kan? Dibagikan aja ke fakir miskin tuh, gak usah yang di sana, cari tempat yang memang aspiratif, ya, atau disumbangkan ke yatim piatu nggak ada persoalan. Uang donasinya kami sumbangkan ke yayasan yatim piatu, itu lebih bermakna, lebih bagus kan, gitu. Daripada ngasih ke satu kelompoknya nolak, gengsi, mendingan kasih ke yatim piatu, udah jelas tuh, yang perlu makan minum, anak-anak yang nggak punya orang tua, bapak ibu nggak punya. Belum ada. Ya makanya ini kan ada laporan dari korban, kuasa hukum korban, Kapolsek laporin udah benar, laporin ke Propam udah benar, kalau ada pidananya laporin ke Mabes Polri, Barreskrim udah benar. Nah, tinggal diproses. Nah, karena ada laporan gini, Kapolseknya diganti, jangan dibiarin tuh Kapolsek berada di posisinya, karena dia nggak capable. Kan banyak Kapolsek yang nggak capable kan? Nah ini salah satunya, ganti aja cari yang capable. Banyak kok perwira polisi muda-muda yang capable, yang mampu. Bang, harapannya gimana Bang untuk kedepannya nih terkait ini kan udah maju ke Mabes, ke Propam, terus ke Komnas HAM tadi terakhir. Harapannya tentu perkara intoleransi ini harus diproses secara tuntas, hukum harus ditegakkan, keadilan harus dijalankan, begitu. Siapa pelakunya, siapa juga harus dihukum, gitu. Supaya hukum kita tegas dan memaksa. Supaya apa? Supaya menjadi contoh bahwasanya kalau ada kejadian seperti ini lagi, hukumnya pun tegas. Supaya orang tidak berbuat anarkis lagi, tidak berbuat intoleransi lagi. Itu harapannya. Baru saja kita menyaksikan bagaimana komentar-komentar yang sudah membawa mereka atau Kapolsek dan juga orang-orang yang bersangkutan
untuk dilaporkan dan masuk ke ranah hukum dan tentunya akan diproses secara hukum. Nah, ini menarik ya, kita hidup di tengah-tengah kemajemukan beraneka ragam suku, agama, budaya, dan lain sebagainya, seharusnya memperkaya negeri ini dan kehidupan yang berbeda-beda seharusnya kita saling menghormati karena itu adalah kekayaan yang ada di negeri ini. Ya, kalau sudah berdiri atas dasar kepentingan, wah, itu adalah suatu hal yang sangat ini ya teman-teman, yang sangat memiliki sesuatu yang tidak baik ya. Karena kalau udah berdiri di atas kepentingan pasti akan merugikan atau mengorbankan satu dengan yang lain ya teman-teman yang ada di negeri ini. Maka dari itu kita sebagai penduduk Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya, seharusnya membawa kita belajar untuk menghargai yang namanya perbedaan, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar bahasa, dan lain sebagainya. Itu seharusnya kita hormati dan kita junjung tinggi ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi yang namanya yang namanya kerusuhan atau intoleransi antar umat beragama, antar suku, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita jaga di negeri ini. Nah, mari kita perhatikan di dalam Filipi 2 ayatnya yang ketiga ya teman-teman. Mulai dari ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, di situ dituliskan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Jika ini diterapkan dalam setiap kehidupan bersosial, tentunya akan menimbulkan kerukunan dan adem ayem tentrem lang tinoto ya teman-teman ya. Mari kita belajar bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah kemajemukan. Jangan jadikan perbedaan adalah untuk bersaing atau menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi jadikanlah perbedaan sesuatu yang indah dan sebagai sesuatu yang beraneka ragam dan kita melihat keindahan di dalamnya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan menolong kita bagaimana seharusnya kita hidup di negeri yang majemuk ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.